perwujudannya adalah dia ini pakai kayak jubah, tau gak sih? Jubah, gue ngeliat juntayan jubahnya gitu loh. Okay. Kelilingin si baju gombrong lah intinya. Nah, iya, dengan yang tangan yang gede-gede, seret gitu tuh. Tangannya gede. Tangannya gede, sama kuku-kukunya gitu, seret. Ada kukunya? Ada kukunya. Malam tuh semakin tegang tuh gua. Berdelapan. Udah ngitung mulu. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5 kan udah. Lengkap gitu kan. Oh, lengkap. Mulai tuh Ji, suara gitu. Yang seremnya itu. Lo tau kan orang tentara? Suara langkahnya. Langkahnya. Brok. Tapi bukan suara langkah kita loh. Dengar semuanya. Pas dilihat ke atas, pas dilihat ke sini, pas dilihat kan, nggak ada satupun, bukan tim lain. Kosong. Cuman kita doang yang nekat kan. Halo brother, kita ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini kita menampilkan salah satu kisah yang nggak biasa ya. Kita biasanya tuh cerita-cerita yang urban legend dan sifatnya umum ya. Kali ini gue mendatangkan narasumber spesial karena dia menceritakan tentang pengalamannya mendaki salah satu gunung tertinggi di Nusa Tenggara ya? Iya. Nusa Tenggara. Kebetulan dia mengalami berbagai macam hal yang agak-agak misteri. Terus kayaknya lu langsung dengerin aja ya dari orangnya langsung. Nah, gue perkenalkan. Ini kebetulan gue agak terlalu santai nih karena dia junior gue di kampus cuy. Oke, Mbak Emma. Halo Ji. Apa kabar, sehat? Baik. Gimana kesibukan sekarang, ngapain aja? Biasa, jualan ikan. Oh iya, Mbak Emma ini dia pengusaha ini bro, pengusaha apa namanya, ikan mas koki. Kalau buat lu yang suka ikan mas koki, nanti gue kasih nomor kontaknya ya. Ikan sama IG-nya? Sama IG-nya segala macem. Ikan mas kokinya pokoknya gemoy kayak orangnya, asli. Pokoknya dul gitu. Ini channel horor, jangan tahu. Oh iya. Lupa gue. Oke, Mak, lu waktu itu tahun berapa tuh Mak kejadiannya Mak? Kejadiannya 2017. 2017? Naik gunung. Karena kebetulan gue ngajuin ke kantor Occasion MNC. Gue mau bikin program jelajah gunung di Indonesia. Oh gitu. Enak juga ya. Jadi gue ke gunung terakhir tuh gue ke Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci, ya. Ke Kartens nggak ada budgetnya. Mahal cuy. Karena ini mahal ya. Mahal banget Kartens. 100 jutaan apa? Bisa lebih kalau lu. Bisa lebih. Gue mendingan naik haji gue kalau itu. Bener. Ingat channel horor. Iya. Oke, terus. Oke. Agak wibawa dikit ya. Jadi gue 2017 itu jalan sama 8 orang. Oh gitu. 8 orang, cewek gue cuma berdua doang tuh. Gue sama teman gue Risna. Oke. Yang lainnya laki, waria nggak ada. Nah, gue lupa tanggal berapanya dan hari kapannya gitu ya. Pokoknya gue di Rinjani itu sekitar 5 harian lah. 5 hari. Dan kita juga stay di apa? Di homestay penduduk ya? Di situ. Homestay penduduk. Sebenarnya awalnya tuh pas gue tiba di Rinjani itu pagi sih sebenarnya, pagi. Kita sarapan, packing jam 12. Oke. Jam 12 itu kita start tuh jalan. Tapi gue didampingin sama si ini ya, damping kayak guide apa ada sih? Guide, porter. Nah, itu porter tuh kayak include masakin kita. Iya.
masukin kita, bawain carrier kita kalau misalnya kita emang nggak kuat ya. Berapa porter waktu itu? Porternya itu sekitar 2-3 orang. Dia bahkan malam terakhir ngajak temen-temennya gitu. Oh gitu. Ngajak teman-temannya untuk mereka kan akamsi ya, jadi biasa lah ya. Biasa nemenin si porter itu. Tapi memang Rinjani sih so far tuh emang bagus banget sih. Itu bagus banget. Maksudnya lo bisa ngelihat apa ya? Bisa ngelihat sekaligus pantai. Iya. Lo bisa sekaligus ngelihat ya keindahan alam lah, hutan kayak gitu. Dan hewan-hewannya juga di sana masih dilepas ya? Masih dilepas. Kayak kerbau, sapi tuh ya udah diumbar aja. Kalau misalnya di Indonesia udah jadi ini, udah jadi dendeng. Di Jakarta sebentaran cuy. Udah jadi dendeng. Iya, terus. Di awal pendakian sih nggak ada hal-hal yang aneh. Normal aja. Cuman normal aja. Terus sempat hujan ya kan. Sempat hujan, terus treknya kayak bukit-bukit gitu loh, Ji. Iya. Dia kan lebih ke arah sabana rata-rata. Nah, ya sabana. Treknya sih masih landai ya. Terus gue juga maksudnya ber-8 itu jalan nyantai sih. Maksudnya nggak ada yang dikejar kan. Nggak ada yang dikejar. Kondisi waktu itu hujan berhenti gitu kan. Terus kita itu jalan dari abis jam 12, tiba itu di pos 3 itu jam maghrib lah. Kata porternya stop lah juga. Iya. Emang kode etik di setiap gunung tuh maghrib kita memang harus berhenti. Itu kenapa ya, Ci? Iya, kan. Gue juga bingung lah. Bisa dibilang apa ya? Itu pergantian hari ya? Pergantian hari ya, bisa dibilang kan itu tempat ya terbukanya dimensi lain. Lebih baik kita harus berhenti dulu sampai minimal ya habis maghrib atau syukur-syukur habis sisa, itu lebih baik lagi gitu. Dan lo berhenti waktu itu? Berhenti di pos 3. Pos 3. Oke. Dan kebetulan memang cuman pendakinya itu kita berdelapan, ada satu pendaki lain tuh berlima. Jadi totalnya di pos 3 itu ada dua grup ya. Dua grup, oke. Dua rombongan. Dua rombongannya. Dan itu memang sepi. Sepi banget. Sepi banget saat itu ya, tahun 2017 kan belum kondisinya belum kotor banget kan. Masih Rinjani nggak seperti sekarang kan. Ya biasalah normal kan ya. Kita buka tenda ya kan, terus masak. Gue itu di satu tenda itu bertiga, gue, Ade, sama Risna kan. Biasanya lo tahu kan ya, misalnya kegiatan pendakian kan rapi-rapi ya kan, makan seperti biasa kan, atau lo mau pipis di mana, mau pup di mana. Pokoknya setiap kita sampai, ibaratnya nge-camp langsung yang mau pipis, yang masak-masak udah masing-masing ada kesibukannya lah. Ada kesibukannya lah masing-masing. Tapi waktu itu gue agak jam setengah 6 perpindahan hari itu gue agak kunang-kunang tuh. Oke. Agak kunang-kunang. Gue memilih untuk nggak masak. Tapi gue masuk ke tenda. Istirahat aja deh gue. Kalau udah makanan udah jadi, kabarin gue aja gitu kan. Dianterin makan kan. Itu udah nggak enak tuh, Ji. Kok gue bilang ini nih goblok apa nih orang? Gue salahin temen gue. Ini goblok apa temen gue ya? Kok lu nge-camp di sini, ngerti nggak sih lo? Kenapa spot di sini, ngerti nggak sih? Spot di situ. Kenapa tuh? Tempatnya emang kenapa? Karena gue ini kan orangnya sensitif ya. Oke. Gue kan orangnya sensitif. Tapi menurut teman gue itu permukaannya rata mah gitu. Jadi lu enak, ngerti, tidur lu enak. Tapi dalam hati tuh lu goblok tuh, asli gue gitu aja. Kenapa di spot sini? Di spot sini sih lu nge-camp, gue udah feeling gak enak kan. Dan gue kalau gue sensitif, gue langsung ke badan, Ji. Pusing berat dan macam-macam lah. Nah, ya pusing berat di sini nih, di sini tuh. Terus pusing sebelah lah kan. Oke. Tenggak tuh gue Panadol kan. Udah, gue mau abis makan. Mau tidur.
kebetulan teman gue ini ngasih makan, makan nggak, makan mak. Habis makan, ya udah gue geletakin aja, kayak udah malas, ngerti gak sih, kayak udah capek, gue malas, geletakin aja. Yang penting gue udah tidur tuh. Gue tidur tuh Ji, dari jam 8 sampai jam 10 gue tidur nyenyak tuh. Bertiga itu kan. Tiga-tiganya tidur? Temen gue Isya dulu, sholat Isya dulu. Tapi temen gue sholat Isya nih, sholat Isya di tenda, tapi gue milih tidur. Karena kan waktu itu gue lagi belum soleh kan, belum ikutan sholat, kan? Masih rock and roll. Iya. Gue bilang dalam hati gue, gila nih teman-teman gue, meskipun di gunung lo tetap sholat ya? Sholat, ngerti nggak? Cuman kayak tayamum gitu, tetap sholat. Abis dia sholat, tidur tuh. Gue inget banget ada badai, Ji. Badai. Angin gede banget kan. Gede itu banget sampai flysheet gue copot malah. Oke, flysheet. Flysheet itu gue copot gitu. Terus gue bangunin, cuy, flysheet itu copot gitu kan. Ya udah dibener lagi kan. Tuh udara tuh dingin banget kan. Reda tuh Ji, jam 11. Jam 11 tuh reda kan. Pas reda, gue kebetulan tidur di pojok kan. Di pojok. Gue kok gak bisa tidur ya, karena gue tidurnya cepet tuh Ji. Awal, ya kan. Kebangun duluan kan. Kebangun duluan, setengah 12 tuh. Terus gue ngeliat jam mulu gue. Anjir, gue gak bisa tidur nih kan gitu, kenyang tidur nih gue. Setengah 12, ini Ji. Bayangan lewat tau gak lo? Bayangan lewat. Giniin tenda gue nih, seret gitu, kayak gini. Oh, kayak tangan megang, gitu. Tapi ininya ini nih, rumbai gini tuh nggak lo? Apanya tuh? Kayak baju rumbai. Oke. Keliling begini gue tuh kan. Gue ngeliat dengan kepala, maksudnya, anjir tuh apaan? Gue bilang gitu, apa gitu. Teman gue ternyata Ngeliat juga. Hah? Ngeliat juga temen lo? Ngeliat juga kan. Cuy, katanya gitu. Apa? Udah lu diem aja, gue gituin aja kan. Dia gini, cuy. Udah lu diem aja, gue gituin aja kan. Udah paham maksudnya? Udah paham. Kalau lu bereaksi, gue kayak teriak, mau pengen teriak, takut, ngerti gak sih? Dia ngelilingin gue, Ji. Ngelilingin tenda itu. Sorry, sebelumnya. Lu 2 tenda berarti ya? 2 tenda. Oke. Nah, gue tuh posisinya tuh di pojok. Dan si cowok-cowok ini kan agak di depan. Gue tuh paling pojok gitu kan. Dia ngelilingin tenda gue ada 2 kali. Jadi kayak dia gini ke tenda gue. Gue lihat itu angin nggak kayak tadi kan. Angin nggak kayak tadi. Terus gue bilang gini, cuy, lu diem aja, nggak usah bereaksi. Gue bisikin dia, lu gak usah bereaksi. Tapi gue begini, gue bangun, gue begini aja tuh, gue begini. Terus teman gue, "Mak, lu kenapa?" Dia takut gue kesurupan, cuy. Iya. Kata gue mau matung, ngerti gak sih? Gue bangun, pakai apa? Pakai sleeping bag. Gue begini aja, tau gak lu? Gue begini. Maksudnya begini tuh, gue tuh kayak berdoa nggak tuh, lu hilang ngerti nggak sih? Lu jangan ganggu lah. Padahal gue masih lagi berdoa, ngerti nggak sih lu? Tapi teman gue udah kayak, "Mak, lu nggak apa-apaan." Gue diem aja tuh. Gue diem. Ada kali gue 5 menit ada kalau gue diem. Saking gue takutan nih, Ji. Ketakutan karena teman gue yang si cowok itu udah tidur, dia emang nggak denger apa-apa. Jadi yang memang ngeh tuh gue sama Risna di tenda kan. Dia ngelilingin gue. Tapi kalau gue lihat perwujudannya adalah dia ini pakai kayak jubah, tau gak sih? Jubah, gue ngelihat juntayan jubahnya nggak tau lah. Okay. Kelilingin si baju gombrong lah intinya. Nah, iya, dengan yang tangan yang gede-gede, seret gitu tuh. Tangannya gede, sama kuku-kukunya gede, seret. Ada kukunya? Ada kukunya. Kalau gue misalnya saking gue, dia keliling 2 kali. 2 kali muterin? 2 kali muterin tuh. Udah gitu kan, gue akhirnya hilang tuh, Ji.
alhamdulillah hilang. Terus, mak, lu nggak apa-apa kan, mak? Udah, ntar ceritanya ntar aja. Gue gitu aja kan. Gue nggak bisa, mak, lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ceritanya nanti pas gue udah apa ya? Udah selesai mendaki lah. Udah selesai, udah turun lah, udah di bawah lah Udah maksudnya. turun lah. Gue maksudnya gue kayak nggak bisa ngomong, tapi nggak sih, Ci? Lagi takutnya ntar menularkan rasa panik ke yang lain. Nah, iya, menularkan rasa panik ya kan. Gue nggak bisa, gue bilang pas pagi-paginya tuh, semalam kenapa? Gitu. Gue nggak bisa cerita kayak gitu. Itu apa, mak? Gue nggak bisa cerita, gue gitu aja. Gue nggak bisa cerita sini, nanti aja. Gue bilang gitu. Lu juga nggak usah nanya-nanya. Gue gitu aja, nggak usah nanya-nanya. Udah nanti aja katanya gitu. Gue juga ngerasain, mak, katanya gitu. Itu apa ya? Gue bilang, gue nggak bisa cerita. Gue sampai ngejelasin kan. Gue nggak mau cerita karena gue takut si makhluk ini lu ikut. masih di situ. Lu masih di situ. Lu ngerti gak sih? Ngerti. Lu masih di situ. Lu nggak usah macem-macem lah. Nah, kita ninggalin pos 3 sambil jalan kan tuh ke pos-pos lainnya, ke pos 4. Oh, berarti lu udah packing lagi, udah pengen lanjut lanjut lagi kan. Oke. Karena kan trek masih jauh kan tuh, Rinjani jauh banget kan. 3.800 cuy. Iya. Gile. Iya kan. Itu perjalanan masih jauh. Gue tanya tuh tenda sebelah. Iya. Semalam sekitar jam 11:30 ada yang aneh nggak? Gue tanya. Nggak ada. Oh, gue bilang gitu. Makanya sebenarnya tuh gue ya udah feeling pengen tuker tempat. Iya. Karena di tenda yang sebelah itu lebih gede kan. Jadi kalau tenda gue kan lebih cuman buat 3 orang, memang pas lah gitu kan. Memang pas buat gue, si Risna sama si Ade itu bertiga kan. Mereka nggak ada kejadian aneh. Tapi mereka itu senternya semua pada mati, nggak tahu. Padahal baterai baru, lampu baru, nggak bisa nyala semua. Jadi kalau misalnya dilihat pas malam-malam itu, kalau dilihat nih, itu gelap cuman kayak tenda aja. Saat di tenda itu nggak ada satupun. Baterainya tuh baru loh, Ci. Nggak ada yang nyala. Maksud gue tuh, gue bilang dalam hati gitu, kenapa sih lu ngasih apa sih posisi di sini? Kenapa nggak majuan dikit, gabung sama grup lain? Sama grup yang satunya lagi. Lebih apa ya? Lebih enak gitu. Maksudnya kenapa nggak gabung sih? Kenapa kita mojok sih? Ngerti nggak sih? Karena gua tuh udah feeling ada bangunan kotak segini, Ji. Tuh kayaknya bangunan kotak segini nih. Kayak buat pipis, buat apa, kayak buat ganti baju di situ. MCK gitu lah. MCK kecil gitu. Di situ yang paling banyak. Oke. Gue tuh sampai pas datang, kenapa sih deket kotakan itu? Deket MCK itu ya. Deket MCK itu. Gue gituin aja. Karena teman gue milihnya ya ini permukaan paling ini mah. Paling datar paling mungkin. datar kayak gitu. Logis juga sih. Logis juga. Dan MCK itu bisa dibilang kan memang tempat kotor kali ya. Iya, tempat kotor itu, tempat kotor lah. Kan, gitu kan. Terus lo kalau misalnya lo di sana, Mak, lo gabung grup di tenda sebelah tenda yang lain nih. Lo mau pipis jauh, Mak. Ngerti nggak? Bener. Pipis di situ. Iya juga sih kalau dipikir. Maksudnya ngemudahin, udah datar deket MCK kan begitu. Nah, justru di situ pusatnya. Gitu kan, mau makhluk kayak apa di situ pusatnya. Kayaknya si makhluk itu tuh kayak tahu, ngerti nggak sih? Kayak tahu gue tuh peka. Tapi sih gue tuh kalau ngelihat bentuknya itu kayak siluman aja. Kayak siluman. Lo yang ada di bayangan lu tuh gimana sih? Yang ada di bayangan lu tuh seperti apa sih dia? Dia tuh yang gue lihat itu tinggi, Ji. Tinggi kayak tengkorak gitu. Dia tapi tangannya kalau tangannya ada daging. Kalau dia nggak ada dagingnya tuh, Ji. Tapi kukunya panjang. Kukunya panjang. Dia nggak ada dagingnya tuh, Ji. Oke. Tinggi, dia begini pakai baju jubah gitu tuh. Kayak ini ya. Lebih ke musuhnya Harry Potter tuh pakai jubah kayak gitu. Oke. Kayak gitu tuh. Ngelilingin
pakai topi apa sih kayak kapucon gitu ya, Nutupin muka. nutupin muka kayak gitu. Set, gue inget banget ya, set gitu kan. Karena bukan gue doang, teman gue juga kayak gitu kan. Gue cuman berdoa ya tuh, aduh mudah-mudahan gue pos berikutnya gue nginep, gue aja deh yang nentuin, ngerti gak sih? Oke. Iya, lu dengan feeling lu ya, yang ini enak ya gimana? Ini enak nih gitu. Feeling gue bilang gue mau nyari spot tidur yang enak dan emang nyaman, gue yang nentuin ya, gitu ya. Gue misalnya kali ini gue yang nentuin ya, karena gue abis ngeliat dan kejadian itu energi gue berkurang loh, Ji. Kayak lemes ya? Kayak kekuras ya? Kesentot. Kekuras loh, Ji. Gue tuh ya pas abis kejadian itu lambat banget jalan. Oke. Sampai gue si porternya keril gue dibawa. Jadi dia bawa 2 keril kan. Sangat lambat gue tuh. Gue jadi kayak apa ya? Kayak takut sendiri. Dan sebenarnya ya Ji, di Rinjani itu banyak banget orang yang jatuh, kecelakaan. Karena gue ngeliat tuh porter tuh pada nandu orang. Ngeri nggak lu? Oh iya. Makin down lagi lah ya kan? Makin down kan gue. Ini kenapa dia nandu kan? Ini maksudnya nandu orang pakai sarung. Iya, gue tahu di sana. Ini mati apa bukan nih? Maksudnya kayak ngeri aja gue kan. Tenaga gue udah habis ya kan. Malam gue punya pengalaman yang emang bener mencekam menurut gue ya kan. Udahlah gue agak ringan lah gue keril gue dibawain kan. Sampai beberapa hari aman tuh Ci kan. Aman, gue nginep di pos berapa gue lupa, aman. Tapi di situ gue ngedonnya adalah ada 1 orang yang meninggal ketika ke air terjun di Rinjani itu. Oh iya ada tahu yang gue tuh lupa air terjunnya. Yang ada air hangatnya juga kan? Nah iya kan pada berendam di situ kan. Pada teman gue pada berendam di situ. Cuman gue doang yang enggak. Lo bayangin, lo mau nggak Mak kemana gitu? Gue lupa kemana gitu. Lo mau nggak berendam di situ? Gue nggak mau cuy. Gue mendingan di sini aja. Pas mereka balik, mereka pucet. Ada yang meninggal depan mata mereka sendiri. Padahal airnya tuh nggak ini loh. Nggak dalam. Iya gue tahu itu, gue pernah. Itu nggak dalam loh. Iya gue tahu. Meninggal di situ ya. Meninggal di situ. Udah lah mati gue. Alhamdulillah ya Allah. Gue tuh udah feeling, Mak ayo Mak, enak Mak, air panas Mak. Relax, enggak aku sini aja deh. Pulang-pulang mereka pada pucet gitu. Maksudnya kayak kaget gitu. Nih air nggak dalam, kok bisa meninggal nih orang? Ngerti gak sih? Iya. Aneh kalau di situ meninggal. Itu tuh aneh banget. Aneh banget ya. Itu tuh dangkal. Emang tempat gue bisa berendam dulu. Iya kan? Aneh banget kan? Udah tuh, udahlah lu jangan pada macem-macem deh, gue gituin aja. Udah fokus kita ke pendakian, liputan, foto, video. Maksudnya nggak usah ikut-ikutan lu kayak tadi, kita ke air panas gitu kan. Mau kemana gitu kan. Sesuai schedule kantor aja lah. Sesuai schedule kantor aja lah, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh. Nah, gue punya guide itu yang ternyata akam sisi itu kan. Dia sangat kayak galak gitu loh, Ji. Maksudnya kayak strict sama jadwal kan. Jam 6 harus nge-camp. Nggak boleh tuh. Nggak mau trekking malam dia. Nggak mau trekking. Oh, dia nggak mau trekking malam. Yeah. Itu yang gue penasaran ya kan. Udah tuh gue nggak mau. Bang, kenapa sih lu strict banget? Maghrib kita nggak boleh pendakian. Dia bilang soalnya kakek gue hilang di sini. Kakeknya dia hilang di gunung itu. Saat pendakian malam. Kakeknya dia tuh kayak dibilangnya apa ya?
sepuh yang bulak-balik Rinjani lah. Udah orang situnya lah. Orang situ lah mau jalan, mau bulak-balik Udah nggak Rinjani bakal ya nggak ada nyasar gitu. masalah. Sampai kan kalau di Rinjani ada jalur pipa ya kan? Betul. Ada beberapa jalur pipa kan? Iya. Ada beberapa jalur pipa. Sampai sekarang tuh kakeknya nggak ketemu. Padahal orang situ loh. Sampai dicari di jalur pipa, di jalur mana, nggak ketemu. Mayatnya pun nggak ketemu. Gitu. Jadi makanya si guide gue tuh agak strict tuh sama waktu. Iya. Agak strict sama waktu. Dia tanggung jawab sama lo semua juga soalnya. Perlengkapannya lengkap. Safety ya. Safety. Sampai parangnya, tau nggak? Parang di bawah yang segini-gini. Nih yang kejadiannya aneh. Dia tuh baru ngungkapin ya, si guide itu baru ngungkapin pas kita udah selesai pendakian. Kenapa dia saking striknya kan sama waktu ya kan. Jam 6 harus stop. Jadi pendakian pendakian kita mau turun mana nih gitu kan. Bang, kita mau turun mana bang gitu. Gue mau turun terserah mau ke Sembalun lagi apa ke Senaru. Senaru ya. Ya kan. Senaru aja deh gitu kan. Ayo memutuskan yaudah kita turun di Senaru aja ya kan. Oke, Senaru kan. Ini yang agak-agak serem dan chaos nih. Maksudnya chaosnya tuh kita sampai kayak gue berdelapan tuh bersih tegang, ngerti gak sih? Bersih tegang karena emang bener-bener kejadiannya sangat menakutkan. Oke. Dia bilang gini, gue yang agak janggal gini ngomongnya. Kalau kita turun sampai jam 6 belum nyampe ke bawah, kita ngecamp lagi, lu bayangin. Nambah hari. Persediaan makan udah nggak ada, Ji. Lu tahu kan? Kebayang kan? Gue bilang, kenapa harus ngecamp lagi, gila? Iya kan? Lah tiket gue kan harus on schedule ya kan? Iya. Tanggung sih bablasinnya trekking malam kenapa sih ya kan? Logikanya gitu. Maksud gue logikanya, lu kenapa sih nih trekking malam pun, maksudnya lu kan akam sih kan biasa ya kan, orang sini kan. Kenapa harus, terus akhirnya gue berembuk. Bang, maaf nih bang, kita nggak bisa, kalau misalnya itu bisa nggak kita lanjut, tapi dia nggak mau ngasih garansi. Nggak mau ngasih garansinya? Maksudnya nggak mau ngasih apa ya? Bukan nggak mau ngasih garansi. Gue nggak mau ngasih tanggung jawab. Oh, iya dia nggak mau tanggung jawab. Gue bilang anjir, gue bayar mahal sehari 300.000, lu nggak mau tanggung jawab sama gue ya kan? Jadi gini aja deh bang, bungkitin aja. Jadi kita gini aja deh, kita sepakat sampai turun, sampai kita nggak mau pada ngecamp bang. Gue nggak punya lagi bahan makanan gitu. Jam 8, jam 9, 10 gue jabanin. Oh tapi gue ini ya, saya nggak tanggung ya. Kayak gitu, nggak tanggung jawab. Kita nyusun strategi ini supaya kita jalan rapat berdelapan itu, bener-bener rapat, ngerti nggak sih? Gue berhitung mulu 1, 2, 3 gitu sampai 8. Karena kita udah dipesanin gitu kan, gue jadi jiper kan ya. Itu gue turun udah nggak jalan, lari, ngejar waktu. Jam 6 kudu nyampe ke bawah. Lu terbayangin kan Senaru lari bawa ini kan, duduk. Wah, gila. Itu tuh kekuras tuh tenaga gue tuh. Gue bawa tenda, gue takutnya kena kayu apa kena akar, gue jatuh. Itu gue lari, udah nggak kekejar. Gue ngeliatin jam mulu kan nih, anjir jam 4 terus tuh kan. Wah, minum cuman sekenanya aja gue kan, sekenanya aja. Gue ngejar kan. 5:30 kagak kekejar, Ji. Terus? 5:30 anjir, 5:30 kagak kekejar kan. Wah, gimana nih? Terus aja nyusun strategi kan. Kata tour guide-nya, saya yang di depan. Pindah di belakang, dia ke depan. Oke. Itu kan di depan nggak ada orang jahat ya, Ji. Nggak ada orang jahat.
dia bawa parang. Cabut parang. Ih, gue bilang, ini orang mau bunuh siapa sih nih? Iya kan? Justru itu bikin lu makin tegang semua kan? Makin tegang semua gue. Gila nih orang ngapain sih bawa parang? Oh mungkin buat, gue dalam hati gue positif tinggi buat, buat ini apa? Ranting gitu kayak buat gitu. Ngapain sih nih orang? Gitu aja kan. Jam 6 Ji. Anjing, udah jam 6 gue gitu aja. Merapat semuanya ya, kata gitu. Gue udah baca-bacaan tuh ya, gue udah baca-bacaan. Ya Latif, gue udah minta doa. Jam 6 tuh Ji, udah waktu maghrib tuh Ji. Ada ini Ji. Ih, gue sampai sekarang tuh kayak merinding gitu nggak lo? Kita berdelapan itu ada di hutan Semeru satu-satunya. Gak ada pendaki lain Ji. Oke. Sepi, lo mau tau lo? Kita turun, sambil lari tuh gue, lari. Udah senter dong, udah pasang senter kan. Ada kaki Ji, bunyi Ji. Ini rombongan gue nih, kaki, gedebung, anjir. Kayak Raksasa. Tuh gue langsung merinding. Terus si Rizan nyetet, cuy aman gak? Di belakang kan? Cuy aman gak di belakang? Oh teman gue yang belakang emosi. Dia melurus nak, jalan gitu, teriak gitu kan. Udah tegang nih. Hah? Iya udah tegang banget itu. Soalnya yang denger tuh semuanya. Iya. Oh ini yang dimaksud sama si porter. Si porter ini kejadian ini jam 6 lu maghrib harus berhenti. Jadi gua melangkah, si kaki raksasa itu ikut. Oke. Anjing itu serem banget asli dia. Gedebung gitu ya. Gedebung gitu ngerti lo. Gua sampai rapat begini tuh nggak sih, sama temen gue tuh bener-bener rapat begini. Yang kasihin tuh temen gue yang belakang. Yang paling belakang bener. Yang belakang. Gue ngeliat mukanya si porter udah tegang, putih, dia hitam kan, dia putih bukan pucet. Pucet banget, asli pucet banget. Udah masukin, jam 6, udah maksudnya berhenti dulu kata si porter gitu kan. Abis suara debum tuh berhenti dulu kan. Udah berhenti, pada diem Ji. Dia nawarin lagi si guide. Mau nginep apa mau jalan? Kayaknya dia takut. Iya. Mau nginep apa mau jalan? Terus kita mutusin, bang, kita jalan. Nekat loh gue loh. Karena gue inget pesawat ya kan. Ini gimana cuy? Wah gue pulang aja cuy, pulang katanya gitu. Udah bismillah aja deh kita ya. Bismillah aja. Nawarin lagi. Secara nggak langsung cuma pengen ngomong, udahlah di sini aja, ngomong gitu. Di sini aja gitu kan. Nggak mau nginep aja di sini, karena kan orang pada. Jadi gue ketemu sama pendaki-pendaki lain, nggak ada yang jalan kayak kita, ngerti nggak sih lo? Semuanya stay aja di situ, ngerti nggak lo? Cuman kita doang yang nekat. Gue nungguin sampai Isya, teman gue sholat. Kan kita jeda waktu habis maghrib, udah katanya habis Isya aja deh jalan ya kan. Jalan lagi kan, bismillah kan. Udah bismillah deh kan. Pas jalan, tuh, gini Ji. Aduh, gue merinding banget nih. Jadi, pas malam tuh semakin tegang tuh gue. Berdelapan. Udah ngitung mulu. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5 kan udah. Lengkap gitu kan. Oh lengkap. Udah alhamdulillah. Mulai tuh Ji, suara gitu. Wah, anjir. Gua itu 8 dengar semua. Ya, gitu. Suaranya jauh, Ji. Anjir, gue bilang gitu ya. Nak, gimana dong, Nak? Gue gitu aja. Gue sampai pegangan sama teman gue. Tuh, mesra, ngerti lo? Gue bilang gitu. Gue takut cuy, gitu. Jalan, udah jalan, gitu. Teman gue cuma udah jalan. Udah nggak bisa banyak bacot. Teman gue yang di belakang, agak cepetin cuy, teriak gitu. Semuanya dengar suara itu tuh.
Udah setengah itu jadi semakin tegang. Gue tuh udah lelah banget tuh gue. Udah lelah, udah nggak ada tenaga ya semuanya. Tiba-tiba jam 8 itu nggak tahu ya, ada bule 2 orang naik ke Senaru, mau naik ke Senaru. Senaru tuh sepanjang Senaru tuh nggak ada air kan? Iya betul. Nggak ada air kan Senaru tuh. Jalur kering. Dia gini, excuse me. Ini gue bilang, kenapa kagak ada nih? Apa nih minta air gitu. Terus gue gini aja, teman gue yang ngomong mau kemana? Mau naik kata dia gitu, mau naik. Tapi di sini dia bilang, udah deh gue dikasihkan. Dia minta air kan. Di sini jalurnya nggak ada air gitu kan. Santai aja, pakai tank top, pakai legging, jalan aja santai gitu kan. Terus gue bilang gini, itu beneran bule apa bukan ya? Gue gitu aja kan. Itu beneran bule apa sih kata gitu. Dan gak bawa porter? Gak bawa loh. Yoi banget ya kan. Gue lihat kakinya napak kan ya. Gue takut jadi-jadian, ngerti gak sih lo? Gue serem aja karena kan di Senaru itu katanya banyak yang meninggal, banyak korban sama waktu penjajahan apa sih itu Jepang pada dibunuh-bunuhin tuh dekat Senaru. Iya, gitu daerah kan. Senaru betul. Daerah Senaru kan. Tuh udah gitu udahlah kita udah kasih minum. Udahlah, gue bilang gitu. Terserah lu tuh bule mau setan kek, mau siapa ya. Gue udah kagak peduli, gitu ngerti gak sih lo? Gue mau cepet-cepet nyampe gitu kan. Udah gue mau cepet-cepet nyampe nih. Udah gitu. Waktu nunjukin 9:30. Oke. Anjir, gue bilang ini kapan nyampenya ya kan? Udah 9:30. Ini Ji, yang seremnya itu, lo tau kan orang tentara? Suara langkahnya. Brak. Tapi bukan suara langkah kita loh. Dengar semuanya. Brak. Pas dilihat ke atas, pas dilihat ke sini, pas dilihat kan, nggak ada satupun, bukan tim lain. Kosong. Cuman kita doang yang nekat kan. Brak gitu kayak pasukan aja kan, kayak pasukan. Suara-suara yang kayak gitu tuh ada kali Ji, 3 menitan. Kayak saru sama langkah kita, ngerti gak sih? Gue seumur-umur naik gunung Jawa lah ya, naik gunung Jawa. Yang paling serem mungkin, yang paling banter, suara gamelan ya kan. Gamelan. Betul. Ibaratnya kalau gamelan kan kayak misi-misi jin pada lewat ya, katanya sih jin pada lewat kan. Rombongan jin pada lewat ya kan. Paling itu banternya, ngerti sih. Yang menurut gue kalau gue naik gunung di Gunung Jawa. Tapi ini bener-bener Senaru tuh emang gokil sih, emang. Maksud dari mulai langkah raksasa, mulai lo diketawain. Ini nggak tahu sih, kalau kuntilanak gue tahu ya suaranya. Itu kayak gini, gitu tau gak lo? Kuping gue denger, gue bilang. Bukan gue doang masalahnya kan. Sampai suara gerakan si kaki prajurit itu kan. Udah gitu, gue kayaknya, wah udah 9:30 kan. Terus suara ada 3 menitan. Ya Allah, gue bilang gitu ya. Gue bilang jangan sampai gue tersesat, gue gitu aja. Jangan sampai keputusan gue untuk ngedaki malam, jangan sampai maksudnya gue tersesat, gue ngeri aja, ngerti gak sih lo? Jadi fatal atau gue ke dimensi lain, ngerti gak sih? Iya. Karena kan gue udah dikasih tahu sama si porternya, udah ngasih tahu ya kan. Alhamdulillah tuh jam 10 tuh gue nyampe ke bawah. Sampai juga kan. Ada warung kan Ji? Ada warung. Lu mau tau gak sih ibu-ibunya ngomong apaan sih? Kalian pada berani banget sih turun ke Senaru sampai tengah malam itu. Pada berani banget sih lo, ngerti gak sih? Kita kan pada nggak tahu ya Ji. Kita nggak tahu emang kenapa Bu, kenapa?
Diceritain lah di situ kan. Diceritainnya sama si porter yang ngaku kakek saya tuh hilang di sini. Oke. Sampai sekarang nggak ditemuin pakaiannya, jejaknya apa nggak ketemu. Jadi kayak udah lo hilang aja gitu sih. Sampai kita cari di jalur pipa, sampai kita ngadain acara, nggak ketemu. Ya selamatan lah ya buat Nggak dia. selamatan lah. Makanya kenapa tuh saya kayak strict sama waktu. Kenapa tuh saya tuh nyuruh kalian untuk nginep. Karena saya nggak mau ada kejadian kayak kakeknya tuh yang terulang lagi hilang. Karena ini tanggung jawab saya kayak gitu. Terus udah gitu si ibu-ibunya ngomong gini, Dek, berani banget turun malam-malam gini. Jalur gitu. sini pula. Jalur sini kayak gitu. Dia ngomong gini, ketemu perempuan nggak? Oh gitu. Ketemu perempuan nggak? Ada gitu kan? Hah? Ketemu perempuan? Siapa bu? Gitu kan ya? Siapa bu? Tapi saya dengar gitu kan. Tapi saya dengar suara perempuan kata gitu. Si ibunya gini, tuh dia di situ di gerbang itu loh Ji, Senaru tuh lo nggak kan? Di situ Kayak gapuranya itu. kayak gapura itu, tuh di situ. Merinding nggak lo? Jadi dia tadi tuh si perempuan ngikut temen kita ya nggak? Tenang katanya gitu. Dia cuma sampai situ doang, nggak berani kesini kata si ibunya. Oh. Dia nunjuk Ji, tuh dia gitu. Jadi Jadi tuh yang suara, dia tuh ngikut kita. ngiringin lu kemana? Ingin kemana? Sampai si ibu warung ngomong gitu. Cuman tuh dia di situ. Serem banget nggak sih si ibu? Gua sampai alhamdulillah bu, katanya gitu ya. Siapa bu? Katanya gue gitu. Siapa bu? Enggak, memang dia nggak mau ngejelasin. Si ibu tuh nggak mau jelasin siapa itu perempuan, Historinya kenapa, gimana? historisnya gimana. Dia cuma bilang gini, si wanita itu nggak mungkin ngelewatin batas itu loh, batas si gapura itu katanya gitu. Yang gue tanya lagi adalah, ada nggak bu bule 2 orang pasangan naik ke atas? Nah itu. Nggak ada cuy. Nggak ada. Tapi gue lihat napak kakinya ada. Gue kan lihat nih kan. Ini mah manusia biasa gitu kan. Gue bilang mikir gue gini, orang bule mah kan nggak ada takut-takut ya Ji ya kan. Selonong boy aja dia. Kan selonong boy aja. Gue tanya bu, tadi ada nggak bule 2 orang pasangan bawa pakai tank top, pakai legging? Nggak ada. Anjir, gue bilang gitu ya. Serem banget berarti kan. Berarti tuh yang nggak ada. Karena si ibu kan udah, maksudnya ya lihat lah. Lo tau kan jalurnya kan, lo lewat pasti tahu ya kan. Iya. Ya pasti dia lewat, pasti sibuk kan, apalagi malam ya kan? Apalagi malam kan. Pasti Tahu ya kan. nandain banget. Nandain banget ya kan. Nggak ada. Dan tanyanya tadi siapa ya kan? Yang tadi siapa ya kan. Oke. Kayak gitu. Terus gue tanya lah kan, lebih lanjut lagi kan. Jadi di Senaru itu banyak banyak orang Jepang meninggal sama orang kita waktu pertempuran lah. Di situ katanya. Jadi yang gue pikir ada langkah tentara gitu kayaknya. Mereka kayak gitu. Tapi Ji, pas gue jam 9, gue itu posisinya tuh ini porter, ini gue, berarti gue yang kedua. Gue ngeliat center begini nih. Di depan porter, lo mau tau nggak ada apa? Ini gue sampai merinding tuh. Pasukan ini Jepang. Jepang jalan. Gue sampai merinding tuh lo. Pasukan Jepang ini satu orang pakai seragam abu-abu gitu, pakai topi yang tuh nggak yang topi yang begini. Jepang kupingnya doang. Pakai pakaian abu-abu gitu. Jalan Ji. Ini porter dia di situ jalan.
Gue ngeliat begini, gue sampai merinding gue sampai merinding loh sumpah. Gue bilang ini siapa? Kayak sekila, kayak gue ngatain siapa sih nih? Gue gitu, udahlah gue gini. Karena gue lagi fokus udah gue mau nyampe aja deh. Gitu. Gue mau nyampe aja deh. Jadi pas gue di bawah dijelasin gamblang sama porternya kan. Kalian ini nekat gitu. Gila bener kalian ini bener-bener nekat gitu. Besok saya nggak mau lagi besok saya nggak mau lagi bawa tamu yang nekat kayak gini, ngerti nggak lo? Bawa grup model ini lagi. Grup model kayak gini lagi kali gitu. Nggak, soalnya bang ini bang pesawat, gue gitu aja kan. Gue kan juga ini kan. Cuman dia bilang saya ini lagi deh, nggak mau lagi deh bawa kayak gerombolan kayak nekat-nekat kayak gini kan. Itu juga karena keadaan ya kan, kalau itu tiap pesawat gimana ya kan? Iya, angus ya kan gue. Itu benar-benar pengalaman yang paling serem loh itu. Iya sih, kira sih. Tapi ini pertanyaan gue, itu temen lu yang di belakang itu sempet nggak dia cerita sama lu? Maksudnya dia kan paling belakang nih. Apa sih yang dia? Pasti kan kayak gini. Gue pernah ngalamin nih di gunung. Yang belakang, yang tengah, yang depan itu beda-beda ininya gitu. Beda-beda ya. Itu ada gitu. Oh iya, dia bilang. Lu mau tau nggak? Dia bilang apa? Kenapa gue marah sama Risna kan? Padahal cuma nanya gini doang. Jadi tuh kayak rombongan gue tuh kayak dibikin panas. Emosi, satu sama iya, lain. sensi betul. Udah capek, udah segala macam. Iya kan. Teman gue teriak, cuy aman. Cuman ngomongin cuy aman nggak belakang. Gue usah nanya, jalannya terus. Ternyata diintilin sama perempuan itu. Dia ngeliat perempuan itu belakang. Oh kan. Jadi tuh perempuan tuh ngintilin mereka. Makanya dia sampai marah. Jalannya terus, gitu. Jangan banyak nanya gitu. Oh gitu. Dia tapi gue bilang namanya Reja juga. Resa kan. Gue salut sama lo, salut. Gue makanya gue emosi. Jadi kan kalau ini mata nggak bisa bohong ya, mata sebelah sini kan nggak bisa bohong. Si perempuan itu, yang gitu, ada di belakang. Lo mau tau nggak lama-lama apa? Lama-lama begini. Ini si Resa teman gue. Lama-lama begini. Kedampingin. Yeah. Lo bayangin yang di belakang. Nah ini nih, maksud gue tadi rada ininya, si porter itu yang namanya lu kalau pendakian bro, orang yang paling berani itu adalah orang yang paling belakang sebagai sweeper. Jadi kalau yang gue analisa dari cerita lu, ini sebenarnya paling takut ini si porter. Karena tiba-tiba dia maju ke depan, itu depan itu ibaratnya udah tempat yang paling safety, dilihat semua mata. Tempat yang paling gak nyaman, paling bahaya itu paling belakang. Dan kenapa dia ninggalin temen itu buat gue, ini porter ngehe. Iya, takut dia. Takut itu betul. Bener. Maksud gue juga kagetnya gini, lu ngapain bawa parang, bawa apa sih golok yang sepanjang gini, lu mau ngapain gini ngerti nggak? Iya, itu kan ibaratnya dia mensugesti diri dia untuk berani. Ya. Harusnya kalau dia memang berani, dia di belakang santai, dia ngawasin seluruh tim gitu, dia bisa ngelihat atau gimana. Itu fungsinya dia. Kalau dia tiba-tiba lari ke depan, sok-sok begini, itu dia itu ketakutan. Iya. Ada gue maki-maki itu. Cuman gue positive thinkingnya adalah kalau gue atau temen gue yang laki di depan nggak tahu jalan bro. Iya, tapi paling nggak kan kalau rapet aja kan jalannya. Tapi lo agak lari sih ya soalnya. Oh, gue dari jam 5 tuh lari. Iya, betul. Lari, buset ya. Larinya tuh udah kayak gue kayaknya lari tuh kayak ibaratnya jam 6 gue udah nyampe. Molornya berapa jam tuh? Jam 6 apa jam 10 nyampe. Ya kan? Lari pun gue nggak kekejar ke bawah kan, malah nemuin sesuatu yang hal-hal yang aneh. Makanya pas gue di pos berapa gue lupa. Ini kok teman-teman yang lain nggak ada yang ke bawah, ngerti? Mereka stay aja di situ. Iya. Memang Rinjani itu emang gitu, mereka ada kepercayaan malam itu agak tabu buat mereka tuh. Oh gitu. Trekking iya. Beda sama gunung-gunung lain kayak lo di Gede atau di mana masih oke lah. Tapi kalau di Rinjani kayaknya gue juga dulu gitu. Tapi berhubung kita orang yang asik-asik aja, gas terus. Ya, gimana itu? Keren sih bro ceritanya. Rinjani ya. Berawal dari tugas kantor. Tapi tugas kantor lo kelar semua tuh? Alhamdulillahnya tuh kelar semua. Tapi yang kita bikin seru tuh
Senaru sih, gila. Itu mistisnya tuh gokil banget, ngerti nggak sih? Iya, Senaru. Sampai tuh dibikin si kisah Senaru tuh dibikin tulisan lah. Dibikin tulisan karena di Senaru nggak ada berani yang mau video, lo mau udah lari ya kan, lo udah lari, udah ketakutan, lo hemat baterai ya kan. Nggak ada satupun yang videoin Senaru. Iya. Kan? Udah berupa tulisan aja udah. Akhirnya jadi tulisan doang tuh buat Tulisan kantor. doang sama foto yang nggak di Senaru, ngerti nggak? Oke. Nyari-nyari lah ya. Nyari lah kan. Tapi gue googling Senaru itu. Kisah-kisahnya memang serem di situ. Iya, emang Senaru serem. Tapi lu emang nggak boleh jalan malam? Emang dibilangin? Waktu itu emang gua sama porternya dibilang di sini jangan jalan malam mas gini. Tapi tahu sendiri lu kan galakan gitu ya. Lu ikutin aja kalau emang takut tuh di belakang gitu. Kita galak coy. Alhamdulillah sih gua gak ada apa-apa. Cuma emang sih kalau di sana tuh memang Rinjani bro salah satu gunung tertinggi di Nusa Tenggara ya. Dia kalau nggak salah 3.800 ya dia. 3.800 ya. 3.800 itu satu gunung yang menyimpan banyak misteri ya. Jadi sebenarnya setiap gunung sih hampir sama ya. Semua punya kearifan lokal, semua punya pantangan. Cuma kalau emang keadaannya kayak lu sih gua gak nyalahin. Tiket pesawat mahal cuy, sekali 8 berapa duit ya kan? Iya. Gila lu. Iya benar. Oke bro, buat lu yang pengen cerita nih, kayak Emma cerita kayak gini, nggak, lu mau cerita gunung, kayak cerita horor di rumah, horor di sekolahan, bebas. Lu bisa kirim ke nomor WhatsApp yang gua tertera di sini. Gampang caranya, lu nggak usah nungguin kita angkat telepon, lu voice note aja dulu. Bro, gua ada cerita nih, cerita gua kisi-kisi gini. Kalau menurut gua menarik nih kayak ceritanya Emma, nanti lu datang aja ke sini. Atau kalau lu nggak ada waktu, gue yang datangin rumah lu, oke? Nah. Oke bro, kalau gitu, gue Arfi undur diri dulu ya dengan Emma. Kapan lagi kita bisa cerita lagi? Oh, Hotel Genggongo itu. Nah, itu Hotel Genggongo. Ntar lu tunggu ya bro ya. Sampai ketemu lagi bro. Yuk, assalamualaikum.